Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Dan selamat sore di waktu saya ya. Kembali lagi nih di 1996 Motovlog. Hari ini kita bakal melakukan keseruan dengan cara touring. Dan tujuan kita adalah Lebon Pari, itu masih daerah Sawarna ya. Masih bagian dari pantai selatan itu. Ya, Lebon Pari. Nah, di sana nanti insya Allah kita bakalan camping sambil ya sedikit sorry, kaget. Nah, kita ulangin. Nah, di sana nanti kita akan melakukan keseruan berupa camping dan sedikit barbekyuan. Oh iya, ini adalah setup kamera baru ya. Cuma buat teman-teman ya, kalau yang tahu gimana sih cara supaya kamera itu nggak geter gitu. Kata itu, ditaruh di helm gelap, ditaruh di layar geter. Ya, nanti cari lagi deh setupnya. Sementara kita nikmati dulu aja ya. Nah, sekarang nih di jam berapa nih? Sekarang jam 2 lewat 15 menit atau jam 2 aja ya. Tujuan pertama kita itu kita mau ngambil tenda nih. Untuk tenda, soalnya kita masih sewa. Kita akan main ke tempat sewa tendanya untuk belum order sih ya. Mudah-mudahan sih bisa dapat di sana. Soalnya tadi sempat nanya-nanya, katanya sih masih ada gitu. Cuma karena nggak booking kan dadakan hari ini, ya udahlah ya, semoga dapat tendanya dan perlengkapan lainnya. Nah, kalau sekarang nih kita masih ada di daerah Pamulang ya teman-teman. Nah, ini pasti kameranya goyang-goyang. Nah, udah. Akhirnya masih ada di daerah Pamulang teman-teman. Nanti kita akan ngambilnya itu ke apa ya? Itu loh. Tol yang Ciputat itu loh. Kita akan kesana dulu ngambil tenda, baru kita berangkat ke Sawarna. Jadi bakal kayak apa nih keseruannya? Nggak tahu deh, jadi ikutin aja ya. Buat yang lagi bongong silahkan bikin kopi dulu, yang mau makan ambil dulu nasi dan lauknya, baru setelah itu kita lanjutin lagi. Oh, lipat. Sekarang udah gede banget tuh lipat tuh, dulu masih kecil tuh lipat. Masih ya 2 bulan lah, 2 bulan tuh masih kecil. Nah, ini tujunya nih teman-teman, tugu Pamulang. Waduh, gede banget ya, besar sekali. Nah, sini kita kita ke kiri untuk ambil tenda dulu, baru kita berangkat lagi ke arah Bogor. Oh ya, dan untuk perjalanan kali ini ke arah pantai selatan itu kemungkinan akan saya bagi ya part-partnya ya. Jadi nanti part 1 berangkatnya, part 2 waktu kita lagi camping, dan part 3 waktu pulangnya. Dan nanti mungkin part 1 akan diakhiri setelah kita sampai ke daerah Pelabuhan Ratu. Jadi untuk recordingnya akan saya selesaikan di sana, daerah Pelabuhan Ratu, sambil ya istirahat di sana. Dan untuk video-video selanjutnya ditunggu aja kapan akan rilisnya ya teman-teman. Ini mendung banget lagi. Ya, mudah-mudahan nggak hujan deh ya. Kalau hujan-hujan tuh touring, aduh sumpah bete. Bete apa ya? Bete basahnya gitu. Nah, yaudah deh, kita cabut dulu. Nanti kalau ada bagian-bagian yang seru atau kita udah masuk ke kota-kota lainnya, aduh, ini bakalan kita rekam lagi, bakalan saya record lagi ya kan. Jadi ikutin terus deh keseruannya bakalan kayak gitu. Nah, sekarang kita ada di Jalan Ciawi Penda nih. Aduh, mohon maaf ya tadi habis satu after ngambil tenda nih, kita udah ngambil tenda nih, udah ngambil peralatan camping.
Cuma hujan tadi deras banget, jadi ya udah tuh rekam dari Pamulang sampai Bogor lewat tuh. Ini kita juga udah lepas mangkal. Tadi juga sempat istirahat berapa menit. Cuma karena ya balik lagi ya, ini action cam saya tuh nggak waterproof, belum waterproof. Jadi nggak berani tuh ya teman-teman kalau merekam pakai kondisi hujan, karena bahaya banget. Kalau rusak kameranya waduh repot. Nggak bisa deh kita nanti jalan-jalan bareng lagi demi touring kalau nggak ada masalah. Tapi nggak apa-apa ya, maaf. Nah sekarang kita lanjut aja nih. Nah, kita tuh udah lewat dari putaran balik tuh. Putaran balik kan ada tol kalau dari Bogor ya. Ini arah ke sini. Nah kita udah masuk nih ke arah Sukabumi. Sekarang jam 4.49 ya. Dari jam 5 lah ya. Agak indah-indah jalanan tadi macet banget ya, karena hujan juga. Banjir di mana-mana. Gak banjir ya, tapi itu cuma genang doang. Aduh, ini pasti kameranya goyang-goyang. Ya, masih macet. Ini saya tuh nggak tahu ya orang-orang plat B itu pada mau kemana kalau sini ya. Tapi tujuan nggak sih ke arah Pelabuhan Ratu? Tapi dari tadi banyak tuh plat B nih kalau sini. Tapi ada juga sih di sini kayak ya nanti gitu kan, kalau nggak salah. Jadi tujuannya emang nggak di Indong, nggak di Pelabuhan Ratu dong. Ya kota-kota wisata ini Pelabuhan Ratu. Ada situ gunung juga kalau nggak salah sih. Nah dari sini tuh kita tinggal sekitar yang 5 jam, 6 jam. Kita nggak sampai, kan juga 4 jam sampai ke Tujuan Paris. Ini kan 5 ditambah 3 jam, 11 ya, jam-jam 7 mungkin ya, harusnya kerja jam Tujuan Paris. Lalu rencana kita mau istirahat dulu, mau ngopi-ngopi, lagi nyari tempat istirahat yang agak enak, agak istirahat. Nah, aduh, kira-kira kita bakal beli mana ya? Ayo pesan aja dulu ya teman-teman. Aduh. Mobil yang tahu. Iya, tuh mobil yang pakai itu tuh Basuri tuh. Lagi konvoy lagi. Rata-rata lagi. Iya. Ambulan dong. Itu ya, mobil pakai Basuri itu ya. Kalau kami sih bukan yang nggak setuju. Kami sih ya setuju aja lah ya, nggak masalah mau pakai Basuri. Toh mobil mereka juga. Cuma yang jadi masalah tuh kadang kalau lagi di titik keramaian di antara circle mereka, nah itu tuh kadang tuh karena ini ya, kayak setahu saya tuh kan circle mereka tuh kebanyakan tuh kayak anak-anak di bawah umur gitu yang belum bisa kontrol. Nah itu tuh yang bahaya tuh anak-anak di bawah umur itu. Kalau nggak ini biasa aja. Tapi nggak ada masalah tuh. Dan ya kadang kalau lagi ada bunyi gitu juga, kalau lagi enak aja nih. Nah, balik lagi yuk ke topik kita nih, ke topik kita nih. Aduh. Ini setelah masuk ke jalan arah Sukabumi ini baru nih lancar lagi nih, tadi macet banget. Entah ya, mungkin karena libur panjang tuh orang-orang pada mau ke, kalau di Bogor ini kan ada puncak ya, orang-orang tuh pada pengen ke puncak. Pokoknya di 2 putaran balik tol itu tuh emang macet parah sih tadi. Macetnya tuh yang bener-bener macet bisa berhenti gitu. Kayak kita sampai sini juga sorean nih jadi. Tapi ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Ini prosesnya touring.
kenikmatan di sini. Set kanan dulu kali ya. Kanan dulu yuk. Nah ini cuma ini nih kalau nggak salah. Jadi kita lewat dulu. Wah, masih macet banget ya. Nah kayak gini nih angkot-angkot nih. Udah tahu macet ya, malah ya gimana ya, mau dibilang filtering badannya gede. Itulah. Udah ya, kita lanjut lagi aja. Kalau dapat keseruan apa lagi di depan, nah, terus ya perjalanan kami menuju ke Sawarna. Itu ada bentar ini. Camping. Asik. Sedikit update nih teman-teman. Ini kan tanggal merah ya, besok masih longingnya juga, karena nomor tanggal merah. Ini jadi tuh arah ke Sukabumi ini agak padat banget nih. Ini nggak tahu nih, entah liburan kah atau ada apa kah? Lagi bagian ada kecelakaan kah atau ada apa gitu, saya juga belum tahu nih. Tapi ini panjang sih asli. Tadi dari pintu tol mana tuh ya? Gue harus keluar lewat pintu tol, keluar tol. Itu udah macet sampai sini tuh, panjang banget. Nah, sampai mana kemacetannya kita juga belum tahu. Nanti kalau udah ada di ujung kemacetannya, nah, pinter kanan dulu ya. Kalau udah ada di ujung kemacetan mungkin saya lewat lagi ya. Ini kita mau coba filtering dulu biar bisa ketemu ujungnya nih. Karena emang benar-benar chaos nih dari tadi macet. Mungkin karena long weekend ya. Jadi kalau yang karyawan tuh kan kayak liburnya dari Sabtu, Minggu, Senin tuh berasa 3 hari. Jadi yang memang kemungkinannya kayak cuma libur aja sih. Nah, tambah lagi nih pertigaan kayak gini. Mana ya ujungnya? Aduh, kita mau istirahat dulu lagi nih. Istirahat dari tadi. Mungkin paling besar tapi setelah mencoba keluar dari kemacetan ini. Berikan.
update lagi nih teman-teman. Sekarang kita udah ada di pertigaan apa ini ya? Oh ini kalau ke kanan kita ke Ciletuh nih. Oh, ya Pak, siap. Nah ini kita belok ke kanan udah ke arah Pelabuhan Ratu. Nggak dikasih. Nah, ini harus sabar-sabar ya teman-teman ya. Ya, akhirnya selesai kita dari kemacetan. Sekarang kita akan masuk ke jalur yang cukup ekstrim. Ya, jalan tanpa, bukan tanpa ya, minim pencahayaan, terus banyak tikungannya, belok-belok. Nah, kita tes nih kapasitas si parsial. Kemarin dia habis lewat apa namanya? Dari Jawa Tengah balik ke Jakarta via jalur selatan nih. Wah, kemarin parsial gua tuh. Sekarang kita coba nih di sini. Menurut saya di sini tuh lebih ekstrim. Karena lebih banyak tikungannya, tanjakannya juga lebih tinggi-tinggi. Terutama di tanjakan itu tuh, aduh apa namanya ya, pokoknya ada tuh satu tanjakan tuh yang memang tinggi banget. Nah nanti kita lihat ya apakah si Versa ini kuat atau enggak. Jadi stay tune terus di video ini, kita bakal tentu keseruannya lewat jalan alternatif. Oh ya, ini tuh sebenarnya jalur alternatif ya, bukan jalur utama nih. Ini sebenarnya alternatif menuju ke Pelabuhan Ratu teman-teman. Masih rame ya, banyak yang baru balik nih kayaknya dari arah selatan. Harus kita salib dulu nih kayaknya. Orang bebas yang baru keluar nih, anak-anak touring nih. Oh ya, kita tadi juga habis ngeres dulu sebentar ya. Maka capek banget kena macet. Bensin masih 4 bar, sekarang jam 6.23, setengah 7. Ya, oke lah ya. Oh ya, buat kalian yang tiba-tiba kayak kata satu di sini itu ya, setahu saya tuh sudah ada pom bensin baru di sini, tapi saya lupa posisinya di mana. Pokoknya di sini tuh sudah ada pom bensin baru sebelah kiri. Tapi itu kalau siang mendapat pemandangan itu. Tapi kalau malam kayaknya nggak kelihatan apa-apa deh. Ya, cuma pom bensin aja. Dan jaraknya ini dari tempat kami berhenti tadi tuh, pertigaan sebelum pertigaan yang tadi tuh ya, itu harusnya tinggal 52 km lagi tuh sampai ke Logon Pari. Jadi harusnya kita bisa tempuh dalam waktu 1 atau 2 jam tuh ya. Saya sudah lama di sini. Kayaknya kalau jalur Cibadak ini tuh apa ya? Ini tuh jalur-jalur orang yang kalau kayak pengen touring nih, terus pengen tes touring kemana gitu ya. Nah, ya udah ke sini. Kalau kayak baru-baru belajar pengen banget main jauh gitu sebelum kayak nginjekin kaki di kota Bandung, itu kayaknya tuh jalur wajibnya tuh ya ini. Pelabuhan Ratu. Karena emang enak banget jalurnya ya, enak banget.
mohon maaf nih teman-teman, karena cuaca yang tidak menentu dan tiba-tiba hujan nih. Tapi kita tetap coba untuk ngerekam dengan kondisi mikrofon ya kita lepas. Dan untuk memperjelas kondisi yang lagi kita jalanin, saya akan coba untuk voice over aja ya. Dan untuk saat ini kita masih di rute alternatif ke Pelabuhan Ratu nih, alias rute Cikidang Cibadak kalau nggak salah. Dengan kondisi cuaca hujan ini, perjalanan kita jadi sedikit melambat dan salah satu faktor utamanya ya karena memang di sini tuh agak kurang penerangan. Dan ya bisa dibilang di sini tuh sebenarnya jalannya enak, tapi agak nggak rata nih. Dan ya masih bisa dibilang di sini banyak lubang sih ya teman-teman. Tapi jujur ya, di rute ini kalau siang viewnya tuh bagus banget deh. Tapi kalau malam ya gini deh kondisinya. Dan akhirnya kita sampai di Pelabuhan Ratu nih. Karena di Cikidang tadi tiba-tiba hujannya dari gerimis berubah jadi deres, kita mutusin untuk matiin kamera nih teman-teman. Tapi alhamdulillah waktu kita udah masuk ke daerah Pelabuhan Ratu, hujan mulai reda dan perekaman bisa kita lanjutin lagi nih. Dan dari titik kita sekarang untuk menuju ke Logonpari itu sisa sekitar 50 kilometeran lagi deh kalau nggak salah, atau sekitar 1,5 jam lagi nih harusnya ya. Semoga hujannya bisa reda ya, soalnya kalau gini terus dingin juga nih lama-lama.
Alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Pantai Legon Bari. Kenapa bisa tiba-tiba sampai lokasi tujuan? Ya karena hujan lagi. Dan dari Pelabuhan Ratu sampai Sawarna tuh, dan apa sih lagi, baterai GoPro habis lagi. Dan kita jatuh di lubang yang sama, alias ini kali kedua kita lupa ngecharge baterai. Aduh. Jadi dari sini perekaman kita lanjutkan pakai HP nih. Padahal rencana awalnya kita mau bikin perjalanan berangkat, ngecamp, dan perjalanan pulang itu di part yang berbeda. Tapi mau gimana lagi, kita sangat minim persiapan. 10 pas ya. 5 jam ya? Iya. Dari jam 3. Iya, ya kan. 7. Tapi kan kita berhenti di tukang tenda dulu. Oh iya. Jadi dari tukang tenda kita berangkat jam 3. Iya. Terus ngikat-ngikat dulu, ngakal-ngakalin. Terus macet. Ya kalau nggak ada halangan 5 jam. Iya, harusnya cepet sih. Soalnya kita nggak banyak berhenti. Kita berhentinya karena beresin. Hah? Berhentinya tadi siang istirahat. Tadi siang. Iya. Maghrib. Maghrib. Iya, kita kan berhentinya tadi itu karena beresin bawaan. Ya. Terus sama macet. Terus barulah berhenti tadi maghrib di Indomaret yang pom bensin tadi. Aduh. Alhamdulillah. Enak goyang-goyang mas. Aku merekamnya. Soalnya jalanannya nggak rata. Terus lewat mana yang bener? Aduh, aku udah lapar. Ya udah, nanti ngapain dulu dong? Terus kita nyuci nasi pakai apa nyucinya? Karena kita beli aku lagi kan. Oh, pakai air aqua. Cuma kali aja. Nggak kotor. Hah? Kotor. Enggak. Namanya survival, bertahan hidup. Kalau kamu selamat dari kapal jatuh juga pasti nggak mandi tuh di hutan. Iya. Kamu. Ya tapi goyang-goyang mas. Tuh. Ini pas ngelewatin jalanan yang jeleknya. Tahun apa sih? Setelah masuk area pantai, kita langsung nyari spot nih untuk diriin tenda kita. Soalnya kita juga udah capek banget nih, dan dingin juga gara-gara kehujanan dari Cikidang tuh sampai Pelabuhan Ratu. Nah singkat cerita nih, setelah kita diriin tenda berdiri, kita langsung masak ya untuk makan. Terus habis itu lanjut tidur deh. Kayaknya malam ini cukup sampai di sini dulu. Dan apa ya, kalau touring itu emang kalau hujan ya kayak gini ya teman-teman. Makanya pun siang itu kadang saya tuh secara pribadi lebih suka cuaca ketika cerah, karena kalau kehujanan kayak gini ya gini deh, berasa banget capeknya teman-teman.
Hai Bu. Gak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada. Tahan mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hukum. Aduh. Kalau bapak udah didorong duluan. Apaan? Sama si Bok. Oh. Halo teman-teman. Nah, sekarang capek. Sekarang kita akan balik lagi ke Jakarta ya, karena udah sampai tadi malam tuh sekitar jam 10 kondisinya hujan, nggak terlalu deras tapi gerimis yang ya lumayan, terus makanya nggak ada update nih, bukan nggak ada recording, nggak ada update dari tadi malam nih. Begitu sampai, dan waktu sampai pun udah pasang listrik sekarang. Oh buka internet. Iya. Keren juga ya, udah pasang internet nih. Aduh. Mana tadi kita? Sampai mana? Ngobrol ya? Oh iya. Kenapa tadi malam nggak update? Karena pertama baterai GoPro-nya habis. Kedua hujan. Dan kurang aman ya untuk kamera saya. Kamera kita ini sebenarnya ada casing yang untuk anti airnya, cuma dulu kita juga pernah pakai Hero 4 pakai anti airnya, kehujanan, tapi lupa ya waktu itu yang kehujanan yang mana dia masuk air. Poinnya itu ya karena kehujanan, terus dia masuk air, akhirnya mati. Makanya untuk saat ini karena kamera kami cuma satu, kami belum berani untuk recording hujannya agak deras gitu. Padahal tadi malam tuh seru banget loh, banyak kejadian-kejadian konyol. Kayak kita tuh kami tuh tapi tuh waktu sampai ya kayak langsung nyari spot berdiriin tenda, motor di standar asal-asalan, roboh dong. Pengen main pasir nih si Farsa nih, makanya nih sekarang kotor banget si Farsa. Mau nggak mau nanti sampai rumah cuci nih, kalau nggak patah dia. Nah terus pas bangun tenda juga kami ada recording sih sedikit pakai HP kan, karena kayaknya HP sekarang itu lebih anti air. Makanya kami coba beranikan untuk rekaman, dan itu waktu belum bisa udah agak reda ya, bukan masih belum bisa, masih parah gitu. Nah, bentar teman-teman, aduh tanjakannya. Waktu belum bisa udah agak reda, ada recording sedikit waktu kami lagi bangun tenda. Itu kondisinya lumayan gelap, padahal ada lampu tapi ya lumayan gelap. Terus apalagi ya, kita juga tadi malam waktu sampai habis masang tenda, kami mandi, terus masak-masak. Itu seru banget sih tadi malam. Kami tidur tuh jam 1 ya, habis makan tidur. Nah itu ada kegiatan-kegiatan yang seru sih menurut kami, tapi ya nggak kerekam karena itu tadi kendala hujan. Kami mengamankan kamera jadinya. Nah untuk yang sekarang ini kami cuma bakalan kasih sedikit footage saja ya buat penutup dari touring kita kali ini, karena pulangnya juga yang kami tadi berencana lewat Sukabumi kota, bukan Cibadak deh kalau nggak salah, jalur Sukabumi gitu. Kami nggak jadi karena kayaknya terlalu jauh muter dan kami udah terlalu capek. Kayaknya sedikit berbahaya kalau kami memaksakan diri. Makanya yaudah kami memutuskan untuk lewat jalur yang sama, karena itu jauh lebih dekat menurut kami ya, dan kami juga tahu treknya. Maka memutuskan lewat jalur yang sama aja. Jadi kami nggak akan ngasih
apa ya, kami nggak akan ngevlog di trek pulangnya sekarang karena jalurnya sama, tapi akan kami gantikan dengan footage yang bagus-bagus saja ya teman. Dan semoga bagus. Dan terima kasih semuanya yang udah mau meluangkan waktunya untuk nonton video dari channel kami yang gak jelas ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan apa ya, semoga kalian sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan dalam segala apapun yang kalian lakukan. Thank you semuanya. Aduh, kami dari 1996 Motovlog mengucapkan terima kasih dan kami undur diri. Aduh, jalanannya tantangan nih. CBS kan kiri main ya remnya. Sawarna tuh ya justru yang Logon Pari itu ya justru yang bikin indah karena ini belum dikasih akses mobil, jadi pantainya kayak masih virgin gitu, masih bersih. Walaupun tadi malam pas kami camping tuh kayak nemuin beberapa botol-botol miras ya, kayaknya itu bisa deh buat pengelola supaya justru itu tuh dibersihin deh kayaknya, karena nggak mungkin kita melarang orangnya, itu kan kebebasan ya, tapi kayaknya harus itu dibersihin deh biar lebih indah lagi pantai. Jembatan gantung. Banyak kan? 3 orang, 3 motor. Iya, 3 motor langsung ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mengerikan. Mobil di sini kali ya. Ya, dari sini naik ojek nanti. Berkurang mobilnya. Ya, tapi kalau jalan kaki lumayan lah. Jauh banget. Berasa tuh kalau jalan ke dalam. Untuk perjalanan kali ini akan kita akhiri di sini ya teman-teman. Maksud saya di sini tuh tadi waktu masih ada di menit video di Logon Pari itu ya. Nah, sebenarnya kemarin kita sempat mikir tuh buat lewat rute yang berbeda untuk pulangnya. Nah, tapi pemikirannya tuh berubah, soalnya kita udah cek ramalan cuaca dan ternyata akan cukup berisiko kalau kita lewat rute yang beda ini. Jadi kita ambil keputusan untuk lewat rute yang sama yang biasa saya lewati, dan menurut kita tuh kalau lewat sana udah pasti lebih aman. Kita aja sih teman-teman. Dan
Terima kasih banyak buat kalian yang udah mau nonton video yang unfaedah ini, dan lebih banyak buang waktunya daripada informasi yang bisa kalian terima. Saya ngucapin banyak terima kasih untuk kalian nih yang sempat mampir ke channel saya. Sehat-sehat terus untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. See you.